Selamat pagi, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat, sejahtera buat saudara dan keluarga. Pagi ini saya minum kopi. Saya baru dapat hadiah kopi. Ini petani-petani kopi yang dibina dari Robusta, kopi gumuk kepiting, kopi ting, kepiting. Dusun Jambe, Desa Candi Garon. Jadi ini baru saya dapat hadiah, saya mau coba dulu. 1 sendok ini saya kasih gula aren. Coba. Kopi hitam dengan gula aren ini masih oke lah ya. Oke, asik. Lebih asik lagi kalau saya suka kasih jauh. Kasih jauh sedikit aja. Ini jadi kopi jahe. Kopi jahe. Nah, baik, saudara yang diberkati Tuhan, dalam minggu ini kita berbicara tentang pentingnya mengenali jalan-jalan Tuhan, ya, sebagaimana Musa mengenal jalan-jalannya Tuhan. Nah, seperti apa sih jalannya Tuhan itu? Ciri dari jalannya Tuhan, ya. Nah, yang pasti jalannya Tuhan itu tidak akan mungkin bertentangan dengan kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Tapi salah satu ciri dari jalan Tuhan ini saya ingin bacakan dalam Matius pasalnya yang ke-7 buat kita, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 14. 13-14 ini Tuhan Yesus bicara tentang jalan, ya, tentang bagaimana pola pikir kerajaan berpikir ketika kita sedang mencari jalan Tuhan, berpikir tentang jalan Tuhan, bagaimana kita hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan hari-hari ini. Kan sekali lagi penting hari ini kita hidup mengenal Tuhan dan jalan-jalannya, lebih dari sekedar mengikut Tuhan untuk mencari berkat-berkat, mujizat, dan perbuatan-perbuatannya Tuhan. Kita umpamakan orang yang hidup cuma cari berkat, Kristen yang cuma cari berkat sama dengan orang Kristen yang cuma melihat tangannya Tuhan tapi tidak pernah lihat wajah dan hatinya Tuhan. Nah, Matius 7 ayat yang ke-13, Tuhan Yesus dia berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Pintunya sesak, artinya kecil, sempit. Karena lebarlah pintu dan luruslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jadi jalan yang menuju kepada kebinasaan itu lebar, wide, dan kemudian luas. Lebar dan luas. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi banyak orang yang masuk melalui pintu yang lebar dan luas. Karena semua orang kepingin jalan yang luas dan lebar. Karena sekali lagi bisa lebih cepat, bisa lebih bebas bermanuver, ya, bisa mengekspresikan kebebasan, bisa lakukan apa saja. Kalau jalan itu lebar, bisa lari secepat yang dia mau, walaupun ada speed limit. Dan kan jalannya luas, jadi bisa zigzag juga bisa. Semua orang kepengen ambil jalan itu, karena bisa lebih cepat dan bisa semaunya. Dan kita Indonesia hari ini lagi dihebohkan tentunya dengan kasus OTT, tertangkapnya Bapak Edi Prabowo, Menteri Kelautan Indonesia. Ya. Dan ketika mendengarkan komentar-komentar dan Sirigar, salah satunya adalah karena mental para pejabat kita ini kepingin kaya instan. Kaya instan, kepingin cepat, ambil jalan pintas, dan mental aji mumpung. Bagaimana supaya cepat kaya, bagaimana supaya bisa tadi pengen serba instan. Nah, ini problem dengan para pejabat kita tentunya. Mereka berpikirnya begitu menjabat cuma 3 tahun, 4 tahun jadi mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya selama menjabat. Karena setelah itu who know, tidak akan pernah tahu. Karena mereka tahu setelah nggak menjabat biasanya mereka sudah nggak diingat dan dilupakan oleh rakyat.
Kecuali mereka punya karakter dan berprestasi. Ya, jalan instan ini, hati-hati dengan jalan pintas. Dikatakan di sini, jalan Tuhan cirinya adalah jalannya sempit. Jalannya kecil, jalannya narrow. Jalan yang menuju kepada kehidupan, jalannya itu nggak mudah memang, sempit. Jadi ketika kita berbicara tentang jalannya Tuhan, cirinya jalan Tuhan itu seperti ini. Itu tadi, sempit, narrow, ya nggak mudah. Kadang-kadang terjal, banyak kelok-kelok, bengkok-bengkoknya turun naik, kadang-kadang mungkin seperti roller coaster. Tapi ini jalannya Tuhan. Jalannya tadi, jalan yang sempit itu. Karena dikatakan ayat 14-nya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Banyak orang suka jalan lebar, jalan luas, jalan pintas, jalan cepat untuk mencapai ambisi, keinginan, dan tujuannya dia. Hati-hati. Tapi jalannya Tuhan dikatakan di sini, jalannya pintunya itu sempit. Artinya kecil. Tidak banyak orang mengambil jalan itu. Jadi ketika saudara sedang mencari solusi dalam kehidupan, jalan keluar dari persoalan-persoalan hidup saudara, selalu saudara ingat ini. Jalannya Tuhan itu sempit. Ya, sempit, narrow, sesak, dan sedikit orang yang mau ke sana. Seperti itu yang terjadi dalam banyak gereja hari ini tentunya. Orang percaya banyak, ya, tetapi murid itu sangat sedikit sekali. Orang yang tujuan hidupnya datang untuk cari Tuhan dan wajahnya itu sedikit. Tapi orang Kristen yang datang cari berkat itu banyak. Karena itu khotbah-khotbah yang menyenangkan itu adalah khotbah yang datanglah, jadilah Kristen kamu kaya. Jadilah Kristen, pasti kamu diberkati. Mobil satu jadi dua, rumah satu jadi dua, dan seterusnya. Ya, nah tentunya ini bukan jalan Tuhan. Jalan Tuhan, jalan kerajaan surga, jalan menuju kepada kehidupan yang sejati. Jalannya kecil, sempit, narrow, kadang-kadang terjal. Karena inilah cara Tuhan bekerja, cara Tuhan proses. Selalu ingat, Tuhan lebih suka proses dari hasil. Jalan lebar luas tentunya disukai semua orang. Banyak orang kan mengambil jalan ini. Ya, nggak tahu nanti kayaknya mungkin lebih banyak orang masuk neraka daripada masuk surga. Ya, lebih banyak orang yang binasa karena dosa dan hawa nafsunya karena memilih jalan yang lebar dan luas itu daripada mengambil jalan yang sempit dan kecil ini. The narrow gate, narrow way. So, jalan Tuhan sekali lagi jalannya kecil. Tidak mudah, sukar, tapi disitulah jalan yang menuju kepada kehidupan yang berkualitas. Oke, God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara.